Jadi menyambung cerita tadi, lalu komandan pagi itu sekitar jam-jam 9 dan 10 lah. Hah? Tuh pasapon komandan tuh. Pak, Pak. Nyau pulang ke badan, rasa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di channel Pilot Talawi. Oke, kali ini kita di dalam segmen ngopi lama, ngota sambil mendama di sana. Ya, sekarang kita akan mewawancarai seorang ibarat tokoh lah di Talawi gitu yang sedang fenomenal. Itu Pace. Itu Pace. Pace itu bukannya orang Jawa ya. Bukan, Pace itu merantau dari Papua, berdomisili di Sawalunto tepatnya. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Halo Pace. Halo, selamat malam. Selamat malam Pace. Gimana Pace? Ini di dalam segmen ngopi lama, ngota sambil nama Nusana. Segmen baru dari Pilau Talawi. Sebelumnya kita kan menyajikan itu kayak seperti konten komedi singkat dan cover-cover lagu Minang. Jadi sekarang kita ingin membuat satu konten itu seperti inilah, ngobrol-ngobrol sambil ngopi lah gitu, kayak nongkrong-nongkrong biasa. Orang-orang biasanya memanggil Pace-Pace ya. Nama Pace itu siapa gitu? Pace itu istilah dari Papua. Iya. Jadi kalau di Medan orang biasa panggil Ucok. Iya, Ucok. Itu untuk laki-laki. Kalau yang Butet itu untuk perempuan. Iya. Kalau tidak salah, kalau di Minang, kalau tidak salah ini, Iya. Uda itu untuk yang laki-laki, Iya, Uda. Uni itu untuk perempuan. Iya. Nah kalau di Papua itu Pace itu untuk laki-laki. Oh gitu. Nah kalau Mace itu yang untuk perempuan. Perempuan. Tapi kalau macet di jalan. Oh iya. Nah, Kalau di Minang, Pace, kalau untuk laki-laki itu sering dibilang buyong. Bujung ah? Nah, kalau perempuan supia. Oh gitu. Iya. Berarti terbalik saya tadi ya. Enggak, cuman ada juga yang bilang udah gitu. Jadi Pace, kalau nama aslinya siapa Pace? Kalau nama saya Yance Demupa. Oh, yang jadi. Kemudian biasanya juga orang biasa panggil biar lebih akrab, biasa dipanggil Pace. Pace. Pace Yance misalnya. Pace Yance ya. Itu namanya sama itu panggilannya Panggilan sinkron ya. Apa? Pertama datang ke Sumatera Barat ini khususnya Sawalunto lah. Itu pada dari tahun berapa dulu? Kalau boleh cerita sedikit ya, Iya. cerita sedikit perjalanan saya pergi merantau itu dari tahun 2002. Tahun Jadi, 2002. dari tahun 2002 saya dari Papua, kemudian pergi, ibaratnya orang bilang sekolah lah. Iya. Kalau orang Minang pandai merantau, nah kalau orang Papua ikut coba-coba, siapa Iya, tahu iya. berhasil juga kan gitu. Pergi merantau tahun 2002 ke Bogor, kemudian 2005 ke Serang, Serang. kemudian 2007 kebetulan saya ketemu dengan salah satu tokoh Sawalunto. Ya. Kemudian dia lahir besar di Talawi, yaitu Bapak Insinyur Haji Amranur. Oh, Bapak Amranur. Bapak Amranur, Iya, betul. iya. Kemudian ya itulah kita cerita-cerita tentang peternakan dengan Bapak Insinyur Amranur. Iya. Tertarik. Kemudian Bapak Insinyur Amranur bikin peternakan sapi, kebetulan dulu di Kandi. Oh, yang di Kandi. Yang di Kandi dulu, Iya, iya. tahun 2007. Nah, dari 2007 itulah kita dibawa ke sini untuk bekerja di Sawalunto. Itu seperti itu. Oh, begitu. Itu Bapak Amranur mantan wali kota Oh, Sawalunto. wali kota Sawalunto. Cukup berjasa lah untuk Sawalunto. Prestasi. Cukup berjasa untuk Sawalunto, kemudian berjasa sekali sama saya. Iya. Oh gitu. Sangat berjasa sekali. Sudah jadi orang tua saya malah gitu. Oh, sambil ngobrol-ngobrol. Langsung ngopi ya? Aja, Pak Ce. Boleh ngopi nih ya? Langsung Pak Ce. Kok sama warnanya? Enggak, beda-beda. Oh, beda-beda dikit. Jangan salah. Oh, Pak Ce. di tos dulu, nak. Iya. Oh, kopi walaupun hitam kan nikmat. Nikmat manisnya. Iya, manis. Kopi lama. Ngota menambah sana. Nah. Berarti dari tahun 2002 Ya, dari tahun 2002 itu merantau ke Bogor. ke Bogor, Kemudian 2007 masuk ke Sawalunto, Sumatera Barat. Berarti kurang lebih sudah 12 tahun ya?
berada di lebih kurang 12 tahun. Sawalunto. Berarti udah bisa bahasa Minang dong? Bahasa Minang. Nah, Tadi abang kan bukanya pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau abang buka pakai bahasa Minang, oh gitu. Maikui. Maikui, kalau itu kan. Maikui, berarti lah. Jadi kalau orang awal patah-patah di Kan Jawa itu. kan dia. Motos Indonesia. Andai baca. Alah orang rumah baca. rumah tangga. Rumah tangga kalau di istilah Minang, Ya, rumah tangga itu orang rumah. orang rumah. Nah, cik lain labai buat bareh gitu lah. Itu istilah itu kalau mempunyai bini gitu. Ah, nasi Indonesia lah ya. Kan itu loh. Lah punya Alah. rumah tangga. Cik baru. Cik baru. Ya. Pasti atau nambah gitu. Nambah gitu. Oh nambah enggak, nah, cukup itu alah. Apa ya mati ya. Kalau orang rumah, Orang rumah orang negara Sabarang, orang Timur Leste. orang Timur Leste. Ya, tapi lah lamanya di apa di Sawalunto kan. Udah lama. Ya. Berarti Pace kini tinggal di orang rumah. Tuh, tinggal tuh di orang rumah, enggak mungkin di orang lain. Ya, gua aja udah. Iya. Eh, boleh ngopi ya? Ngopi Pace. Enggak ada. Tadi tos loh, dah. Oh iya. Ngopi lama. Ngota sambil nama di sana. Dia soi juga lah Pace. Ngerokok lah ya. Oh iya. Pace ada konten YouTube juga kan? Lai. Apa namanya boleh kita berikan kawan tahu yang lagi Konten YouTube awak kok itu terinspirasi dari konten Pilo Telawi. Aduh. Muncul lihat adik-adik yang kreatif kok. Jadi Terus ya tolong jadi terpura. Jadi aku ada timbul pertanyaan cik lagi Pace. Banyak-banyak lah. Cik lu, Cik cik lain lah. adekku setelah itu ada Ada lain. cik lain. Gitu ah. Bahas sih pandangan Pace tentang Sumatera Barat gitu. Khususnya Sawalunto gitu. Sumatera Barat nih sesuai dengan namanya. Rona Minang Rancak Bana. Bana. Kata kece orang kau bana sekali kau tiba di awak bana. Iya benar-benar. Rancaknya salah. Rancaknya itu contoh kan? Contohnya Ambo di Sawalunto kok. Ambo di Sawalunto lah hampir kurang 2 kali tahun. Iya. Tiba di masalah apa mau tuh agama. Nggak ada yang manusia awal. Ya. Kamu agama ikut, nggak ada dong. Sampai gini kan, tuh masalah suku, masalah ras. Ya istilahnya apa? Nggak ada yang mengusik tentang itu loh. Gitu. Walaupun beberapa bulan kau kan ada kejadian di kampung awak, yang di kampung awak kan. Wamena Ya. khususnya itu. Tapi itulah karena apa? Di Sawalunto kok lah hidup jo multi etnis lah istilahnya begitu kan. Jadi di agama jo ras jo suku jo kejadian yang di Papua itu nggak terlalu ada efek awak gitu. Efek di awak gitu. Berarti itu yang membuat Pace nyaman tinggal di Ya. Sawalunto gitu. Selain orang-orangnya masakannya lomak. Dan Cile kan banyak kini kok Pace. Kayak ekonomi kreatif kayak berkembangnya dunia digital gitu. Pandangan Pace untuk anak muda yang bergerak yang di bidang itu gitu. Kan ada tuh nyen tapi ndak percaya diri gitu. Dia menurut itu kalau kita mau berkembang, awak mau berkembang, itu harus mencoba segala sesuatu. Misalnya model awak orang Papua, tinggal kecil orang di Papua itu tidak berkembang. Tapi begitu awak mencoba, baik keluar, baik ke Jawa, baik ke Sumatera, apalagi di Sumatera Barat, bisa dibilang apa namanya tuh? Kalau kecil kawan-kawan Muslim, alhamdulillah gitu lah berhasil lah jadi PNS. Jadi segala sesuatunya harus dicoba. Itu juga yang di dunia digital kok. HP Android kan ada tuh. Jangan HP Android itu digunakan untuk hal-hal yang negatif.
Gitu. Contohnya download VPN ya. Tapi kalau DP kan contoh lah kawan-kawan Pilau Telawi channel mah bisa membuat konten-konten kreatif di YouTube. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan dengan menambah subscribe Subscribe. kan itu. Itu bisa dapat penghasilan deh. Jadi itu yang hal-hal positif yang bisa dipakai deh adik-adik muda di Sawalunto gitu. Pace kan lah 2 tahun tinggal di Sawalunto. Bisa nggak Pace sharing pengalaman Pace dalam proses pengenalan diri gitu? Dari segi bahasa Minang gitu ya, sama lingkungan gitu, ataukah yang lucunya kah, berkesan gitu, atau yang sedih pun. Kalau pengalaman yang paling berkesan mungkin pengalaman lucu tuh. Pengalaman lucu. Jadi ada kawan dulu di tempat apa kalau Jawa. Iya. Di Elbesta di Kandi. Jadi kan apa pandai itu bahasa Minang. Alun tahu bahasa Minang. Alun tahu bahasa Minang lagi dong. Ya kecian itu. Awak tanya, "Dek, kok selamat pagi ke komandan?" Kok lalunya komandan sih kok. Iya. Amo mengece bahasa Minang kayaknya selamat pagi itu bapak caro dalam bahasa Minang mah. Kece de kece deh nyo. Kece nama dari itu bos. Apa tuh? Bantu bos. Oh deh. Tahu ada tuh anak tentu deh awak dong. Iya. Kan itu. Sedangkan bahasa yang disebut tadi itu kata-kata kasar ya. Mau tahu deh awak. Kalau Minang tuh bahasa kasar. Kalau bahasa Minang yo. Cuman tahu itu masih belum tahu. Jadi menyambung cerita tadi, lalu komandan pagi itu sekitar jam-jam 9 dan 10 lah. Tuh pasapon komandan tuh. Pak, pantai Pak. Wali komandan. Saya mengajar Yance tadi ya. Tuh lain kali enggak boleh. Itunya tuh yang produksi mah ya. Baru tahu di situ kan. Itu sekitar seminggu baru tiba di Sumbar. Setelah itu kan belajar baru bisa tahu bahasa Minang kalau iko betul. Sampai kini itulah fasih gitu ya, berbahasa Minang. Fasih mungkin alun tapi kalau mengerti lah. Oh, mulai mengerti ya. Kalau pengalaman yang berkesan gitu? Kalau pengalaman yang berkesan ya itulah kekeluargaan di Sawalunto. Kemudian apa namanya tuh? Hidup modelku. Kalau di tempat lain enggak ada sobat modelku. Dulu di kedai, kemudian ngopi sama cerita sama apa yang cerita di kedai, habis di kedai. Itu mungkin jarang jumpa di tempat lain. Tempat lain ya. Seperti itu. Jadi kalau pamonya ada yang kata yang agak tersinggung, habis di situ. Habis di situ, habis di kedai itu. Tidak berlarut. Larut. Ya, apa yang awak kerjaan di kedai lah udah habis itu. Tidak ada saling membedakan ya. Itulah hebatnya di Minang loh. Jadi itu yang sangat berkesan Dek Pace tinggal di Minang di Sumatera Barat sampai 12 tahun. Sampai dalam 12 tahun ya. Kan lah ibaratnya lah lama pulau Pace berada di Minang. Lagu Minang kan inilah mulai terkenal. Ada nggak Pace hafal gitu lagu Minang? Lagu Minang? Apa yang terkenal ya? Karena banyak lagu Minang tuh. Macam kalau penyanyinya macam si Ipang itu baru kemarin tuh. Ipang tuh kayak makanan tuh Pace itu dari kacang, gula merah. Ada juga di laut. Di laut Ikan. Ya. Ikan bausi. Nggak nyambung Pace. Itu nyambung lah. Itulah. Kalau kedua tadi Ipang tuh kipang. Kalau baca di laut ikan apa tadi? Itu yang belum makan tadi itu. Ada nak? Aduh. Ada nak baca itu? Lagu Minang itu. Lagu Minang. Ratus Kumbang. Ratus Kumbang itu lagu yang mana? Nyawa pulang ke badan. Oh, nyawa pulang. Boleh tak dicoba sedikit baca? Tahu lo? Refnya. Refnya.
yang itu yang rasul Nyau pulang ke badan rasul hidup alhamdulillah walau bare rasul di dadu. Kan itu. Seperti itulah. Iya. Lagu Boleh Tahun itu lah berapa kali pulang kampung Coach? Oh, pulang kampung dari 2007 itulah 2 kali. 2007 sekali. 2007 tuh bulan Maret awal masuk ke Sawalunto. Tuh di bulan Desember diizinkan pulang libur ke Papua. Terus 2009 pulang sebentar libur tuh balik lagi juga. Jadi dalam Boleh Tahun tuh 2 kali pulang. 2 kali pulang. Lain enggak lupa bahasa kampung. Iya. Kalau bahasa kampung lain masih ada. Anda hilang. Lain enggak ya. Betul. Coba lah dicontoh, ibaratnya kan Pace lah tahu bahasa Minang, awak orang Minang. Akhirnya awak kan tidak tahu istilahnya Belajar juga ya? bahasa Papua gitu. Bahasa Papua. Misalnya Minang. Nah. Pace, sudah minum kopi kah? Mari kita minum kopi dulu. Iya, Pace, minum kopi dulu, biar aja. Jadi kita minum kopi dulu sekarang ke Pace. Oh gitu. Itu masih bisa dimengerti Pace. Itu begini, kelompok di Papua itu hidup lah menyatu satu. Tetangga kampus orang itu di samping itu orang Jawa, di samping itu orang Manado, di samping itu orang Toraja. Jadi kalau bahasa kampung awak seorang mengerti bisa, tapi mengucapkan agak payah. Tapi yang tadi itu dialek tuh, dialek Papua gitu. Berarti bahasa ya ibaratnya memang bahasa asli Papua. Ya. Enggak apa. Misalnya begini, ani uo naine, ani uo naine, ani uo naine. Saya mau minum air. Ada satu lagi. Ani wo naine. Saya mau minum air. Ada satu lagi. Ani nota naine. Ani nota naine. Itu saya mau makan. Oh, saya mau makan. Model-model kayak bahasa Jawa kan ada alihnya yang kasarnya gitu ya. Ya, itu yang alih tadi tuh. Oh, itu yang alih. Ya. Ani wo naine. Kayak kakak minum dulu. Nah, itu dialek. Kakak minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Itu dialek Papua gitu. Kalau yang tadi itu bahasa daerah tuh. Yang terakhir kita minta untuk Pak Cep menyampaikan pesan-pesannya untuk anak-anak muda menonton cara kita ini. Jadi begini, untuk pesan-pesan buat kita semua, terutama anak-anak muda, bahwa Indonesia itu luas, ya. Tidak boleh kita memandang orang dari segi kulit, warna, atau agama. Kita semua saudara, mari kita bersatu menciptakan rasa damai. Yang pertama. Terus yang kedua, merantaulah kemana saja kamu bisa. Dan di setiap perantauan pengalaman kita, carilah kebiasaan di daerah itu, sehingga orang itu akan menerima kita, dan kita bisa menyatu dengan orang di daerah tersebut. Contohnya seperti saya bisa menyatu dengan masyarakat Kota Sawalunto, dan masyarakat Kota Sawalunto bisa menerima saya. Terima kasih buat Sawalunto. Terima kasih untuk Pace sudah bersedia. Sama-sama. Saksikan terus Ngopi Lama, Kota Sambil Lembaga.